Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Sari Salsabila dengan NPM 2003-10-10-10-426 semester 7 Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala dengan dosen pengampu Bu Sri Uwalnya Rahayu. Saya akan memaparkan materi tentang hak paten. Tujuan saya pembuatan video ini untuk memenuhi tugas hukum kekayaan intelektual dari kelas Bu Sri Uwalnya Rahayu. Baik, materi pertama yaitu hak paten. Pengertian hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, invention versus discovery. Invention sendiri adalah invensi, yaitu ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Sedangkan discovery merupakan penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada atau dikenal sebelumnya secara alami. Selanjutnya, objek perlindungan paten. Jadi, objek perlindungan paten adalah cakupan atau batasan perlindungan paten adalah invensi yang terkait dengan teknologi atau solusi teknologi. Inventor dan pemegang paten. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Sedangkan pemegang paten sendiri adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Selanjutnya, hak prioritas dan hak eksklusif. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. Selanjutnya, hak eksklusif. Hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Hak-hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016. Peraturan Perundang-undangan tentang Paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. Ada beberapa poin perubahan dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 ini, yaitu yang pertama, penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal. Yang kedua, objek perlindungan paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya, mekanisme pemeriksaan postgrant, dan yang terakhir, percepatan pemeriksaan substantif. Selanjutnya, aspek terkait paten. Aspek terkait paten ada dua, lisensi dan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Lisensi ada lisensi wajib. Jadi lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan DJHKI atas dasar permohonan. Jadi yang pertama, setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu dan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Yang kedua, permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya. Dalam bentuk lisensinya ini dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, selain kebenaran tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh, mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya, telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapatkan hasil. Dan yang terakhir, DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Selanjutnya, jenis paten. Jadi paten itu ada paten sederhana dan paten biasa. Kalau misalnya paten sederhana ini produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat baru dan industrial applicable, dan juga dia juga satu klaim mandiri untuk satu invensi, dan perlindungan paten sederhana ini 10 tahun. Sedangkan paten biasa, dia ini paten dari satu atau beberapa invensi namun menjadi satu kesatuan invensi, produk, proses, atau metode penggunaan, serta harus memenuhi ketiga syarat paten. Dan paten biasa ini perlindungannya 20 tahun. Selanjutnya, cakupan paten, syarat paten atau unsur patentabilitas ada 3. Yang pertama, baru atau novelty. Yang kedua, langkah inventif atau inventive step. Dan yang terakhir, dapat diterapkan dalam industri atau industrial applicable. Jadi yang pertama, baru atau novelty. Sesuai ketentuan Undang-Undang Paten, kebaruan invensi diukur secara internasional, tidak secara nasional, sehingga temuan itu harus baru untuk seluruh dunia. Namun demikian, untuk paten sederhana saat ini masih menggunakan kriteria baru atau lokal saja atau local novelty. Dalam praktek untuk mengukur kebaruan invensi sangat jarang dilakukan uji laborat, akan tetapi dilakukan dengan uji pembandingan dokumen atau searching ke berbagai kantor paten terkemuka di negara lainnya seperti Japan Patent Office, Europe Patent Office. Yang kedua, langkah inventif. Artinya temuan itu harus tidak diduga sebelumnya oleh orang ahli di bidang teknik. Dengan demikian diukur menurut atau sesuai dengan ukuran rata satu key seseorang, bukan karena orang jenius atau Einstein untuk menentukan inventive step. Yang penting adalah ada technical solution pada temuan tersebut.
Yang terakhir, dapat diterapkan di bidang industri. Artinya temuan tersebut dapat diproduksi atau digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, paten bisa berupa produk, proses produksi, atau produk patent dan proses patent. Ketentuan ini menuntut bahwa paten harus applicable, artinya harus dapat diterapkan di industri atau dibuat barang produk, atau bila berupa proses, maka prosesnya harus dapat digunakan untuk membuat barang produk. Dengan demikian, patent harus mempunyai dimensi fisik, tidak sekedar gagasan atau ide konsep. Selanjutnya, jangka waktu perlindungan paten. Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi bahwa perlindungan paten tersebut diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lain lanjut atau pihak yang lebih lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut. Selanjutnya, invensi yang tidak dapat dipatenkan. Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang, yang pertama, temuan tentang proses atau hasil produksi yang penggunaannya bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pemindahan yang diterapkan pada hewan atau manusia. Yang ketiga, penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik. Dan yang terakhir, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Prinsip dalam Undang-Undang Paten. Yang pertama, perlindungan harus dimohonkan. Perlindungan paten tidak otomatis timbul, namun harus dimohonkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang kedua, first to file. Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar, bukan pihak yang pertama kali menemukan. Yang ketiga, teritorial. Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar. Dan yang terakhir, kebaruan bersifat universal. Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding seluruh dunia. Selanjutnya, peralihan paten. Paten bisa dialihkan dengan jalan pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, sebab lainnya yang dibolehkan undang-undang. Pengalihan paten adalah jalan perjanjian sering dilakukan dengan dikenal dengan lisensi paten. Selanjutnya, syarat umum persyaratan untuk permohonan paten. Harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dilengkapi dengan beberapa dokumen antara lain judul penemuan, klaim yang terkandung dalam penemuan, deskripsi tentang penemuan, gambar yang disebut dalam deskripsi, dan abstraksi penemuan. Kemudian, pembatalan paten. Pembatalan paten bisa karena 3 hal. Yang pertama, batal demi hukum apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran tahunan. Yang kedua, pembatalan paten atas permintaan pemegang paten. Dan yang terakhir, pembatalan paten karena gugatan. Selanjutnya, prosedur. Paten diberikan atas dasar permintaan paten. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, permintaan paten dianggap diajukan pada tanggal penerimaan surat permintaan paten oleh kantor paten atau filing date. Yang kedua, pengumuman permintaan paten segera setelah 18 bulan sejak tanggal penerimaan atau filing date. Pengumuman berlangsung selama 6 bulan. Yang ketiga, permintaan pemohon untuk pemeriksaan substansi. Selanjutnya, pemberian atau penolakan paten. Kemudian, permintaan banding atas penolakan permohonan paten pada Komisi Banding Paten.
Dan yang terakhir, permohonan paten yang diterima akan dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam berita resmi paten. Sekian dari pemaparan materi saya tentang hak paten. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.